yang berjudul Satyameva Jayate. Film ini dibintangi oleh artis Bollywood John Abraham dan Manoj Bajpayee. Film ini request dari Enny Septian, Hotida Pasaribu, dan Muhammad Jamaluddin, yang bercerita tentang seseorang yang berusaha menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Oke, langsung aja, put your set on. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Fir adalah penegak keadilan di mata masyarakat, Sivans adalah polisi jujur yang taat hukum, Manish adalah Kapolda. Fir adalah seorang pelukis yang ingin menegakkan keadilan dengan caranya sendiri karena ia memiliki masa lalu yang harus ia selesaikan. Suatu hari, ada polisi bernama Patil yang sering melakukan korupsi. Fir menculik Patil dan membakarnya hidup-hidup, lalu Abu Patil diletakkan di depan kantor polisi. Suatu malam, ada kecelakaan mobil yang menewaskan seorang wanita miskin. Pemilik mobil itu adalah anak orang kaya. Polisi bernama Kodri datang melihat TKP. Alih-alih menolong korban yang meninggal, Kodri justru menelpon mesra dengan bapak anak orang kaya itu. Kodri memberikan nomor rekeningnya agar orang kaya itu mengirimkan uang kepadanya dan menganggap kasus kecelakaan ini tidak pernah ada. Kodri cuek saja dan tidak mempedulikan si suami yang menangis melihat istrinya tewas tertindas mobil. Kodri lalu pulang ke rumah. Saat masuk ke rumah, ia menjerit karena ternyata kakinya menginjak banyak pecahan kaca yang tajam. Kodri lalu terjatuh dan wajahnya tertusuk banyak pecahan kaca. Ternyata di sana ada Fir yang sedang membawa korek api. Fir mengatakan di dunia ini ada 4.500 agama, ribuan orang mati atas nama agama. Tetapi orang-orang sepertimu telah menciptakan agama baru, yaitu korupsi. Fir langsung menyalakan api dan membakar Kodri hingga tewas. Manish sebagai Kapolda datang dan turun tangan. Manish marah karena kepolisian belum menemukan pembunuh misterius yang menargetkan polisi. Manish mengatakan orang ini tidak takut dengan kepolisian dan ingin menantang kita. Manish memanggil Sivans yang tengah liburan bersama putrinya dengan memancing ikan di tepi danau. Sivans dikenal sebagai inspektur polisi yang cerdas, tegas, dan selalu membela kebenaran. Tugasnya sebagai polisi dia jalankan sungguh-sungguh sebagaimana sumpah yang telah ia ucapkan saat ia mengenakan seragamnya pertama kali. Ia sadar akan ada banyak resiko menanti di hadapannya, namun ia sudah siap dengan segala konsekuensinya. Sivans juga geram dengan pembunuh misterius itu karena sudah membakar 2 polisi hidup-hidup. Sesampainya di kantor Manish, Sivans bertemu dengan Manish. Sivans mengatakan, Pak Kapolda, 2 polisi yang mati adalah polisi korup. Hanya ada 2 pilihan untuk menghentikan pembunuhan ini. 1. Kita harus menangkap si pembunuh. 2. Kepolisian harus berhenti korup. Tapi sayangnya, kita hanya punya pilihan untuk menangkap si pembunuh misterius. Sivans mulai menyusun strategi. Ia memerintahkan anak buahnya menelusuri apa saja kegiatan Patil dan Kadri sebelum dibakar dan kepada siapa saja Patil dan Kadri berhubungan. Sivans berharap dari sana ia bisa menemukan jejak si pembunuh misterius. Berita pembunuhan polisi ini heboh di media. Masyarakat juga terus membicarakan hal ini. Terdapat pro kontra di masyarakat, tetapi banyak masyarakat yang membela pembunuh misterius itu karena mereka sudah geram dengan kepolisian yang terus melakukan korupsi. Sivans melakukan konferensi pers dan menantang pembunuh misterius itu datang ke wilayahnya karena Sivans berjanji akan menangkapnya. Suatu hari, Fir sedang membersihkan sampah bersama warga di pinggir pantai. Ia melihat ada seorang wanita bernama Sika yang berani mengkritik salah satu pejabat yang sedang melakukan pencitraan dengan wartawan di pinggir pantai. Siang hari, Fir menemukan anak anjing yang sedang kesakitan. Fir membawanya ke dokter hewan. Ternyata, dokter hewan itu adalah Sika, wanita tangguh yang ia temui di pinggir pantai. Fir pun berkenalan dengan Sika. Sejak itu, Fir menjadi dekat dengan Sika. Mereka pun menjadi sepasang kekasih. Suatu malam, saat Sivans masih bekerja di kantor polisi, tiba-tiba HP Sivans berdering. Sivans mengangkatnya dan ternyata yang telepon adalah si pembunuh misterius. Pembunuh misterius itu menggunakan efek suara agar suaranya tidak dikenali. Ia mengatakan, yang aku inginkan adalah hukum menyerah di hadapan keadilan. Sebentar lagi, aku akan membunuh polisi korup di wilayahmu. Sivans marah dan mengatakan sambil berteriak, datanglah ke wilayahku dan aku akan menembakmu. Kepolisian berusaha melacak panggilan telepon pembunuh misterius itu tetapi gagal. Malam hari, ada polisi bernama Damle sedang memerah seorang pengusaha dan meminta uang dengan jumlah yang besar. Di parkiran motor, Fir mencabut selang bensin motor Damle agar berkurang. Saat Damle pulang, di tengah perjalanan motornya terhenti karena kehabisan bensin. Damle yang sudah mabuk berat mendorong motornya sampai pom bensin terdekat. Terlihat di sana Fir berpura-pura menjadi petugas
pom bensin. Fir mencoba mengisi bensin motornya Damle, tetapi Damle merokok. Fir mengatakan, "Pak, jangan merokok di pom bensin, Pak. Itu sangat berbahaya." Damle marah dan mengatakan, "Hei, siapa kau berani-beraninya melarang polisi?" Fir langsung menghajar Damle habis-habisan. Saat Damle sudah lemah tak berdaya, Fir mengisi mulut Damle dengan bensin. Fir kemudian melempar rokok Damle ke tubuh Damle yang sudah basah oleh bensin. Damle terbakar hidup-hidup hingga tewas. Beberapa saat kemudian pom bensin itu meledak. Fir berjalan keluar dengan penuh percaya diri. Sivan semakin geram dengan pembunuh misterius itu. Sivan tidak ingin pulang dulu dan tetap stay di kantor polisi untuk menemukan petunjuk si pembunuh misterius. Sivan terus berpikir keras. Melihat dari rekam jejak polisi-polisi yang dibunuh, rupanya mereka semua adalah sekelompok tikus kantor yang suka berenang di sungai kotor alias koruptor. Mereka juga suka menindas rakyat kecil dan bertindak sewenang-wenang. Kemudian, Sivan rindu dengan putrinya. Ia melihat hasil lukisan putrinya yang bertuliskan kepanjangan dari kata Love Papa. Sivan selalu mendapatkan petunjuk. Ia menghubungkan kota-kota di mana 3 polisi itu dibakar hidup-hidup. Patil terbunuh di kota Santa Cruz. Kodri dibakar di kota Anderi. Damle dibakar di kota Tane. Sivan selalu menulis semua petunjuk itu di papan. Sivan akhirnya menemukan pola pembunuh misterius itu. Pembunuh misterius itu tahu betul bahwa slogan kepolisian adalah Satyameva Jayate, yang berarti hanya kebenaran yang menang, bukan kebohongan. Sivan yakin Satyameva Jayate adalah ideologi si pembunuh misterius. Jika dieja satu persatu hurufnya, maka pembunuhan selanjutnya akan ada di kota yang berawalan dengan huruf Y. Sivan memberitahukan hal ini kepada Manis. Sivan selalu mencari polisi korup yang ada di kota Yari. Sivan akhirnya menemukan polisi itu. Ia bernama Satis. Satis adalah polisi korup yang kejam. Ia menghukum orang-orang yang tak bersalah. Sivan mempunyai strategi. Ia tidak akan melindungi Satis terlebih dahulu, karena Sivan ingin menangkap pembunuh misterius itu dari kejauhan. Sivan akan mengamati kantor polisi Satis sampai pembunuh misterius itu bergerak. Saat pembunuh misterius itu bergerak, Sivan dan tim akan menyergapnya. Sivan mengatakan, jika kita ingin berburu macan, kambing harus kita gunakan sebagai umpan. Sivan dan tim kemudian pergi ke kantor polisi di kota Yari untuk mengamati Satis. Sivan mendengarkan suara Satis lewat pelacak suara dari kejauhan. Sivan dan tim bisa mendengar segala aktivitas Satis di sana. Sivan mendengar seorang pemuda bernama Aslam sedang disiksa oleh Satis. Satis mengatakan kepada Aslam, "Aslam, saat ini yang aku inginkan hanya 2, pengakuanmu dan promosiku. Aku tahu kau tidak bersalah, tapi aku ingin kau mengaku bahwa kau bersalah agar aku mendapatkan promosi." Satis kemudian meminum homer. Satis tahu Aslam beragama Islam. Satis memaksa Aslam untuk meminum homer juga. Sivan dan tim marah mendengar apa yang Satis lakukan karena Satis telah mencoreng nama kepolisian. Satis lalu keluar sejenak untuk beristirahat. Terlihat di sana ada ibunya Aslam yang sedang menunggu di luar kantor polisi Yari. Sang ibu memohon kepada Satis agar Satis segera membebaskan Aslam karena Aslam tidak bersalah. Satis justru mengatakan hal-hal yang menghina Al-Quran. Sang ibu tersinggung dan mengatakan, "Hati-hati Bapak kalau berbicara tentang Al-Quran. Al-Quran adalah ayat Allah." Satis marah dan mengatakan, "Kau sebaiknya duduk dan berdoa saja. Aku akan menghajar anakmu habis-habisan. Kita lihat apakah Tuhanmu bisa menghentikanku." Sang ibu memohon kepada Satis agar anaknya tidak disiksa lagi. Satis masuk dan tidak menggubris sang ibu. Sang ibu menangis sedih dan hampir terjatuh. Lalu tiba-tiba Fir datang dan menyamar sebagai polisi. Fir mencegah agar sang ibu tidak jatuh. Sang ibu yang mendengarkan suara azan langsung menggelar sejarah dan melakukan sholat dengan khusyuk. Fir sedikit menurunkan topinya agar tidak kelihatan dan masuk ke kantor polisi. Fir mengambil kain ikat mata dari patung Dewi Keadilan. Fir berjalan menuju ruangan tempat Aslam disiksa. Fir menghentikan siksaan Satis kepada Aslam. Fir lalu menendang Satis sampai jatuh tersungkur. Fir menutup kepala Aslam agar Aslam tidak tahu wajah Fir. Fir menyuruh Aslam tetap berteriak agar orang-orang di luar ruangan tidak curiga. Setelah itu, Fir langsung mengajar Satis habis-habisan. Fir mengambil peluru yang ada di pistol Satis dan memasukkannya ke dalam mulut Satis. Di saat yang bersamaan, sang ibu telah selesai sholat dan berdoa. Fir menghajar Satis dengan sabuk polisi terus-menerus sampai Satis lemah tak berdaya di pojok. Kemudian Fir menyiram Satis dengan homer, lalu membakar Satis hidup-hidup. Ini seru berapa?
Satis berteriak kesakitan. Fir berjalan keluar ruangan dengan tenang. Sivans mendengar ada dua jeritan yang berbeda. Sivans curiga dan merasa ada yang tidak beres. Sivans langsung berlari mendatangi kantor polisi Yari. Sivans tidak sengaja berlari menabrak Fir, tapi Sivans tidak menyadarinya. Sivans memerintahkan anak buahnya memadamkan api yang membakar tubuh Satis. Sivans baru sadar bahwa seorang pria yang berseragam polisi tadi yang menabraknya adalah pembunuh misterius. Sivans pergi keluar untuk mengejar tetapi terlambat. Pembunuh misterius itu sudah menghilang. Sivans kembali ke kantor polisi. Ia menginterogasi Aslam dan ibunya. Mereka berdua mengatakan tidak tahu wajah pembunuh misterius itu. Sivans mengatakan, "Aku tahu kalian sengaja tidak memberitahuku wajah pembunuh misterius itu. Meskipun aku tidak suka dengan caranya, tapi harus kuakui ini adalah keadilan bagi manusia." Tiba-tiba, Sivans ditelepon lagi oleh pembunuh misterius itu. Ia mengatakan, "Kau adalah polisi yang jujur di kota ini, dan jarang ada polisi jujur sepertimu. Sebaiknya kau tidak usah mengganggu jalanku. Aku tidak suka jika harus memburumu." Sivans marah dan tidak takut dengan ancaman sang pembunuh misterius. Karena Sivans sudah lelah berhari-hari tidak pulang ke rumah, Manis memerintahkan Sivans untuk pulang. Saat Sivans sampai di rumahnya, ia mendapati pintu rumahnya terbuka. Sivans mengangkat pistolnya untuk berjaga-jaga, dan di belakangnya ada Fir. Sivans menyapa dan memeluk Fir. Sivans memanggil Fir dengan sebutan adikku. Ternyata, pembunuh misterius yang selama ini Sivans buru dan berambisi untuk menghabisi kepolisian adalah Fir, adik kandungnya sendiri. Jeder. Namun Sivans belum tahu bahwa Fir adalah orang yang ia bunuh. Malam hari, Fir berjalan ke pemukiman kotor dan sepi. Dulunya, pemukiman itu adalah tempat tinggal banyak orang. Fir berhenti di sebuah tiang bendera. Fir sambil menangis, mengeluarkan lambang kepolisian yang lusuh dan sudah tua. Barulah di sini diceritakan fakta masa lalu Fir dan Sivans. Saat masih kecil, Fir dan Sivans bangga dan selalu membawa medali galantri yang diberikan negara kepada ayahnya karena ayah mereka dikenal sebagai polisi yang jujur dan tidak pernah takut. Setiap pagi, ayahnya mengajarkan Fir dan Sivans menghafal sumpah perwira polisi yang berbunyi, "Di hadapan Tuhan aku bersumpah untuk selalu mengatakan kebenaran, tidak takut dan selalu mengikuti jalan kebenaran." Hari itu adalah tanggal 14 Agustus, tepat malam sebelum hari kemerdekaan India. Tiba-tiba, seorang polisi bernama Manis datang dan menangkap sang ayah dengan tuduhan korupsi. Sang ayah dituduh menjual obat terlarang. Sang ayah lalu dibawa ke kantor polisi. Fir dan Sivans bingung dengan penangkapan sang ayah. Di kantor polisi, sang ayah dipecat dengan tidak hormat. Semua rencana polisinya dicopot oleh Manis. Sang ayah lalu pulang dan diolok-olok oleh tetangganya. Sang ayah masuk ke dalam rumah dan melihat Sivans membakar lambang kepolisian dan benci kepada ayahnya. Sivans meyakini ayahnya melakukan korupsi, sedangkan Fir menangis dan memeluk sang ayah karena Fir yakin ayahnya tidak korupsi. कुछ भी गलत नहीं किया बेटा। इस दिल हमेशा इज्जत की है। I believe you, Papa. Setelah itu, ayahnya menyuruh Fir masuk ke dalam kamar. Sang ayah membawa bensin 1 jerigen dan berjalan menuju bendera India di tengah pemukiman warga. Sang ayah lalu memberi hormat dengan penuh hikmat ke bendera India. Tepat di malam hari kemerdekaan India, sang ayah membasahi seluruh tubuhnya dengan bensin, lalu membakar dirinya hingga tewas. Fir dan Sivans turun melihat itu hanya bisa menangis sedih karena sang ayah melakukan bunuh diri. Ambulans datang dan membawa jasad sang ayah. Fir mengambil lencana sang ayah yang sudah kusut dan menyimpannya sampai hari ini. Fir mengatakan kepada lencana itu, "Ayah, aku bersumpah akan mengembalikan kehormatan yang hilang dari medali ini, dan aku akan membakar polisi menjadi abu untuk mereka yang tidak pantas memakai seragam polisi." Besok pagi, Fir bertemu lagi dengan Sivans, kakaknya. Fir ingin pergi ke suatu tempat dan sang kakak memberikan tumpangan mobil kepadanya. Di tengah perjalanan, sang kakak mampir sebentar ke rumah sakit. Fir menunggu di dalam mobil. Karena sadar HP sang kakak tertinggal di dalam mobil, Fir mengambil HP itu dan memberikannya kepada sang kakak. Ternyata, Sivans menyentuh Satis yang tengah dirawat di rumah sakit. Satis masih hidup. Jika Satis sadar nanti, Satis bisa membongkar siapa Fir sebenarnya. Fir marah dan ingin segera membunuh Satis. Fir dan Sivans selalu kembali. Fir izin ke WC sebentar kepada Sivans, sedangkan Sivans turun dan kembali ke mobil. Fir masuk ke dalam WC dan langsung keluar jendela. Fir berjalan perlahan menuju jendela kamar Satis dirawat. Terlihat di sana ada satu polisi yang berjaga. Fir langsung menghajarnya. Satis terbangun dan melihat Fir dengan penuh ketakutan. Fir langsung membakar Satis hingga tewas. Alarm kebakaran rumah sakit berbunyi. Insting Sivans yakin pasti ini terjadi di kamar Satis. Sivans menaiki tangga menuju kamar Satis. Fir keluar dari kamar Satis dan berjalan kembali ke WC. Sivans melihat Satis sudah ditemukan tewas terbakar. Sivans melihat jendela dan terlihat seseorang menutup jendela WC dengan keras.
Fir berpura-pura melukai kepalanya agar terlihat seakan-akan pembunuh misteriuslah yang melakukannya. Sivans pergi mencari pembunuh misterius itu di WC. Saat Sivans melihat ke WC, Fir berteriak, "Bang, tangkap pelakunya!" Sivans tertipu dan mencari pembunuh misterius itu sampai turun ke bawah, tapi Sivans tidak menemukan apa-apa. Berita tewasnya Satis di rumah sakit menjadi trending topik di media. Masyarakat menilai kepolisian tidak berkompeten. Sivans tetap tenang dan melakukan strategi baru. Sivans mengumpulkan semua polisi yang diduga melakukan korupsi menjadi satu di sebuah gedung tua. Salah satu dari mereka ada polisi yang bernama Mohan. Mohan pernah memperkosa seorang mahasiswi. Beberapa hari kemudian, mahasiswi itu melakukan bunuh diri, tetapi Mohan tidak diadili. Mohan tetap bekerja sebagai polisi. Gedung tua itu dijaga ketat oleh kepolisian. Karena kelelahan, Sivans selalu pulang ke rumah. Saat Sivans baru sampai rumah, ia ditelepon anak buahnya yang mengatakan bahwa gedung tua yang dipergunakan menjaga polisi korup dibakar oleh pembunuh misterius. Terlihat, Fir sedang menikmati minuman bersama Sika sambil menonton berita tentang polisi yang dibakar. Tiba-tiba, Sika mengatakan, "Aku sangat membenci ayahku. Aku sudah berpisah dengan ayahku selama 15 tahun. Ayahku yang menyebabkan ibuku melakukan bunuh diri." Beberapa hari kemudian, di pesta perayaan kesuksesan Fir sebagai seorang pelukis, semua orang hadir termasuk Sivans, istri Sivans, dan Sika. Pestanya sangat ramai. Dalam pidatonya, Fir mengatakan bahwa semua pencapaiannya dia persembahkan untuk ayahnya yang seharusnya hadir di tengah-tengah mereka. Mendengar ucapan Fir, Sivans tersinggung dan meninggalkan pesta. Fir berbicara dengan Sivans. Sivans masih bersikukuh mengatakan ayahnya korupsi, tetapi Fir tetap menyangkal hal itu. Fir percaya sang ayah tidak korupsi. Malam hari, seorang polisi korup sedang memeras dan menghina seorang muslimah di sebuah warung. Sang muslimah itu tidak takut dan membuat polisi itu marah dan pulang. Fir melihat itu langsung mengincar polisi itu. Besok pagi, ada perayaan ritual khusus kelompok tertentu. Polisi itu terus membuntuti si muslimah. Di tempat yang sepi, polisi itu mencoba memperkosa si muslimah. Polisi itu membuka kerudung si muslimah. Fir yang melihatnya langsung menghajar polisi itu. Fir mengatakan, seorang wanita, mau dia memakai gamis atau sari, mereka harus tetap dipuja sebagai dewi dalam budaya kita. Fir menghajar polisi itu sampai babak belur. Fir mengambil kayu bakar yang tajam dan menancapkan ke perut polisi itu hingga tewas. Sivans dan kepolisian kecolongan lagi. Sivans mencoba mengejar pemburu misterius itu, tapi ternyata Sivans ditodong senjata dari belakang. Saat menoleh, Sivans baru sadar ternyata pembunuh misterius itu adalah Fir, adik kandungnya sendiri. Malam hari, Fir melakukan drama dan menyandra Sika lalu melakukan video call dengan Sivans. Ternyata Sika adalah anaknya Manis. Fir selama ini sengaja mendekati Sika untuk menjebak Manis. Manis melihat ini kaget dan ketakutan. Fir memerintahkan Manis dan Sivans pergi ke pemukiman yang dulu adalah tempat tinggal ayahnya. Sivans dan Manis langsung meluncur ke lokasi. Terlihat di sana Fir sudah menyiapkan kayu bakar untuk membakar orang meninggal. Fir menceritakan semuanya dan memaksa Manis untuk mengatakan yang sejujurnya tentang ayahnya. Sambil menyandra Sika, Fir menyuruh Manis menyiramkan bensin ke seluruh tubuhnya. Barulah di sini Sivans sadar ternyata ayahnya adalah polisi yang bersih, tidak pernah korup. Selama ini, Manislah yang menuduh ayahnya melakukan korupsi. Sivans langsung marah kepada Manis. Fir menyerahkan dirinya kepada Sivans untuk dipenjara, tapi tiba-tiba polisi-polisi korup suruhan Manis datang dan mencoba membunuh Fir dan Sivans. Manis mengatakan, "Kami akan membunuhmu," dan mengatakan bahwa kalian berdua adalah adik kakak yang saling membunuh. Yang satu jujur membela kebenaran, yang satu adalah seorang penjahat. "Maaf Sivans, kau terlalu jujur seperti ayahmu." Manis mencoba menembak Fir tapi terkena tangan Sivans. Sika mendorong ayahnya agar tidak menembak, tapi Sika ditampar keras oleh ayahnya. Polisi-polisi korup itu berusaha menembak Fir dan Sivans. Fir lalu melepas pintu mobil polisi dan menghajar semua polisi korup itu. Jaket Fir terbakar oleh api. Fir melepas jaketnya lalu menghajar Manis habis-habisan. Fir mencopot lencana Manis dengan paksa seperti yang Manis lakukan kepada ayahnya. Fir berencana membakar Manis, tapi Sivans berteriak dan melarang Fir karena itu adalah tindakan melanggar hukum. Sivans mengancam akan menembak Fir. Fir mengatakan kepada Sivans, "Kau tidak akan menembakku, abang." Ternyata Sivans menembak Fir. Fir jatuh tersungkur. Fir tetap berusaha menyalakan api dan melemparnya ke tubuh Manis. Manis terbakar hidup-hidup hingga tewas.
Sika melihat ayahnya terbakar tidak menyesali hal itu, karena ia sendiri juga membenci ayahnya. Sika justru menangis sedih. Fir kekasihnya sedang sekarat. Sivan selalu menghampiri Fir yang lemah tak berdaya. Fir tidak menyesal karena ia ditembak oleh polisi yang jujur. Fir dan Sivan selalu melakukan sumpah yang ayah mereka ajarkan dahulu. Setelah itu, Fir tewas di pelukan Sivan. Habis. Apa pesan dari film ini? Jika keadilan tidak ditegakkan, maka hukum akan mengambil jalannya sendiri. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Stay watching and see you.